involves the transformation of pre-existing rocks. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan selanjutnya ya dari diskusi kita tentang siklus batuan. Kita sudah mendiskusikan terkait dengan metamorfisme ya. Jadi metamorfisme ini salah satu topik yang akan kita bahas, itu adalah transformasi satu tipe batuan ke tipe batuan yang lain. Ya. Di metamorfisme ini biasanya kalau di sini disampaikan itu disebabkan oleh adanya pressure dan suhu yang tinggi ya, menyebabkan metamorfisme. Jadi batuan metamorf itu dihasilkan dari batuan beku atau batuan sedimen yang sudah ada, bahkan dari batuan metamorf yang lain. Metamorphic rocks can form from igneous rocks. Ini contohnya ya, jadi batuan Metamorphic rocks terbentuk can form dari from igneous rocks. batuan beku. Ini asalnya Metamorphic rocks granit, can form from igneous naik rocks. suhu dan tekanan tinggi menjadi gneiss ya, gneiss. Ini shell, Sedimentary rocks terkena P dan T yang tinggi menjadi slab. or even from Dan other ada metamorphic juga rocks. perpindahan dari batuan metamorf ke batuan metamorf ya. Oke. The agents of metamorphism are heat, pressure, stress, and chemically active Nah, fluids. pertanyaannya adalah apa yang menjadi agen metamorfisme? Jadi agen metamorfisme itu ada sekurang-kurangnya ada 3 ya. Yang pertama adalah panas. Yang kedua adalah tekanan ya. Tekanan di sini ada 2 ya, ada tekanan confining. Yang kedua ada tekanan yang namanya diferensial. Dan terakhir adalah cairan kimia yang aktif. Perhaps the most important agent of metamorphism is heat because it provides the energy to drive chemical reactions. Baik, yang pertama itu adalah panas ya. Jadi energi termal atau panas itu adalah faktor penyebab metamorfisme yang paling penting. Karena apa? Karena panas memicu reaksi kimia ya. Memicu reaksi kimia yang mengakibatkan adanya rekristalisasi mineral yang ada. Jadi selain memicu reaksi kimia yang mengakibatkan rekristalisasi mineral, juga membentuk material yang baru. Ya. Oke. Rocks found near the surface of Earth may be subjected to intense heat when they are intruded by magma, a process called contact metamorphism. Energi termal metamorfisme ini ya berasal dari 2 sumber utama. Yang pertama itu adalah ininya ya. Jadi ketika suhu batuan itu akan naik ketika batuan diterobos magma yang naik dari bawah. Ya. Kalau kita lihat gitu ya. Rocks found near the surface of Earth may be subjected to intense heat when they are intruded by magma, a process called contact metamorphism. Akan naik ketika batuan diterobos magma yang naik dari bawah. Peristiwa itu dikatakan sebagai metamorfisme kontak. Jadi yang pertama itu ini ya, magma yang naik. Jadi ada kontak antara batuan dan magma itu menghasilkan yang namanya metamorfisme kontak. Here, the adjacent host rock is baked by the emplaced magma. Nah, pada situasi ini, jadi batuan yang ada di dekat magma itu ya
akan terpanggang oleh magma yang naik, akan terpanggang, jadi kena panas gitu ya. Rocks may also be subjected to high temperatures if they are carried deep within Earth. Nah, sebaliknya, jadi batuan yang terbentuk di permukaan bumi itu akan mengalami peningkatan temperatur dan tekanan yang bertahap ya. Jadi ada peningkatan temperatur dan tekanan yang bertahap ketika kedalaman bertambah. Sebagai contoh, di kerak bagian atas, peningkatan temperatur itu rata-rata mungkin sekitar 25 derajat centimeter per kilometer. 25 derajat Celcius per kilometer. Nah, ketika terkubur di kedalaman sekitar katakanlah 8 kilo ya, di mana temperatur antara 150 sampai 200 derajat Celcius, itu mineral lempung cenderung menjadi tidak stabil dan mulai berkristalisasi menjadi mineral lain seperti klorit dan muskovit. Nah, yang itu stabil pada lingkungan itu gitu ya. Namun banyak mineral silika, terutama yang terbentuk pada batuan beku kristalin, tetap stabil pada suhu tersebut. Jadi perubahan metamorf dalam mineral ini membutuhkan temperatur lebih tinggi agar bisa mengalami rekristalisasi. Ya, baik. Lanjut ya. Pressure, like temperature, also increases with depth. Oke. Tekanan, ini yang kedua tekanan ya. Seperti temperatur itu meningkat seiring kedalaman. Ya. Jadi dia semakin dalam itu tekanannya meningkat. Nah, baik kita lanjut saja ya. Buried rocks are subjected to pressure or stress exerted by the load above. Nah, jadi ketika terkubur ya, maka batuan itu akan terkena yang namanya confining pressure. Confining pressure. Atau tekanan confining. Jadi mirip seperti tekanan tekanan air ya, dalam artian gaya yang diaplikasikan itu setara di segala arah. Jadi pengertiannya seperti itu ya, tekanan yang dari segala arah itu besarnya sama gitu ya. Nah, semakin dalam kita katakanlah berada di lautan, maka tekanan confining akan semakin besar. Nah, hal yang sama juga terjadi pada batuan. Jadi tekanan confining itu menyebabkan ruang antar butir mineral menjadi sangat dekat sehingga menghasilkan batuan padat yang menghasilkan densitas yang lebih besar. Nah, jadi lebih jauh lagi, dengan semakin bertambahnya kedalaman, tekanan confining bisa menyebabkan mineral itu berekristalisasi menjadi mineral baru ya, yang memiliki bentuk kristal yang lebih padat. This confining pressure is applied equally in all directions and causes a reduction in volume, thereby generating a more compact, dense rock. Oke, ini sudah dibahas tadi ya, sudah terbahas. This confining pressure is applied equally in all directions and causes a reduction in volume, thereby generating a more compact, dense rock.
dikenai apa besarnya sama ya ke segala arah. Rocks are also subjected to forces during mountain building that are unequal in different directions, called differential stresses. Nah, ketika episode pembentukan pegunungan ya, jadi bodi tubuh batuan itu terlipat dan termetamorfosis. Ini ya. Nah, gaya yang menggerakkan pegunungan itu tidak sama di arah. Jadi arahnya, besarnya itu tidak sama gitu ya. Kalau tadi kan confining itu, kalau dilihat ya, sorry. Jadi ketika ada gaya, ini besarnya sama ya. Kesini sama, kesini sama, kesini sama. Nah, ada lagi yang kedua nih. Jadi gaya yang menggerakkan itu tidak sama di arah yang berbeda gitu. Jadi misal kalau di tegangan pegunungan itu arah yang horizontal itu lebih besar gayanya gitu. Meskipun di sini juga ada tapi kecil gitu. Sehingga yang terbentuk adalah menghasilkan yang namanya tegangan diferensial. Gampangnya untuk menghafalnya ya, diferen itu kan berbeda ya. Jadi tegangannya itu berbeda. Jadi menghasilkan tegangan diferensial. Jadi tidak seperti tekanan confining ya yang menekan batuan setara di segala arah. Tegangan diferensial lebih besar di satu arah dibandingkan arah yang lainnya gitu ya. Sehingga batuan yang terkena tegangan diferensial akan memendek dalam arah tegangan yang lebih besar dan akan memanjang dalam arah tegak lurus. Ya. Memanjang arah tegak lurus tegangan itu. Nah, deformasi akibat tegangan diferensial berperan besar dalam pengembangan tekstur metamorf. Saya ulangi lagi ilustrasinya ya. Rocks are also subjected to forces during mountain building that are unequal in different directions, called differential stresses. Horizontal lebih besar gayanya. Chemically active fluids, most commonly hot water containing ions in solution, also enhance the metamorphic process. Fluida kimia aktif ya, cairan kimia aktif. Jadi yang pertama kita sudah bahas, yang kedua sudah, ini yang ketiga nih, cairan kimia aktif biasanya ada pada sumber air panas ya. Sumber air panas yang dia tersusun oleh air dan senyawa volatil. Ya. Itu juga diyakini memainkan peranan yang sangat penting dalam beberapa tipe metamorfisme. Ya. Jadi fluida yang mengelilingi butiran mineral itu bertindak sebagai katalis yang mendukung rekristalisasi dengan meningkatnya migrasi ion. Gitu. For example, along oceanic ridges, seawater circulates through hot basaltic rocks, transforming the existing iron-rich minerals into metamorphic minerals such as serpentine and talc. Nah, sebagai contoh ini sepanjang oceanic ridge ya. Seawater itu ada sirkulasi ya. Ada sirkulasi air panas di sini ya. Yang itu adalah menghasilkan transformasi pada mineral yang kaya akan besi ya ke dalam mineral metamorf seperti serpentin dan talc. Jadi akibat dari adanya sirkulasi air panas ini menghasilkan transformasi dari mineral yang kaya besi, kaya iron ya, menjadi mineral metamorf seperti serpentin dan talc. Baik. Saja mungkin ya. The degree of metamorphism is reflected in the rock's texture and or mineral composition. Mengenai tekstur dari metamorf juga mineraloginya seperti apa. Demikian semoga dapat dipahami ya. Terima kasih, kita lanjut di serial selanjutnya.